A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih akan melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Mariadi. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Selamat mendengarkan. Jangan senang dulu anakku, lihat di sana, ucap Nyi Sanca sembari menunjuk ke arah bebatuan tempat di mana tubuhku terjatuh. Itu begiku setelah melihat sosok tubuh yang sangat hancur dan mengenaskan. Tubuh itu tidak lain adalah tubuhku sendiri. Aku sangat heran setelah melihatnya. Iya, itu tubuhmu. Tubuh yang dilempar oleh laki-laki bejat setelah ia berhasil menganiaya, memperkosa, serta membunuhmu. Cuy, laki-laki terkutuk. Lalu yang berdiri di depanmu ini apa, Ibu? Apakah ini arwahku saja, Bu? Apa aku kini menjadi hantu? Iya anakku, aku sengaja mengambil dan membangkitkan sukmamu saja. Kau tidak tertolong dari kematian anakku, dan aku tidak bisa membangkitkan orang yang telah mati. Untuk apa Ibu membangkitkan arwah atau sukmaku? Untuk membalas dendam kepada laki-laki terkutuk itu yang dengan sengaja membunuhmu dan juga suamimu. Apa? Aku sangat terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Nyi Sanca. Iya Sumi anakku, mereka dengan tega menghabisi nyawa suamimu. Balaslah sakit hatimu dan perbuatan mereka, Sumi. Aku tidak menyangka mereka tega menghabisi Mas Dimas, adik kandung mereka sendiri. Air mataku tak tertahankan lagi. Sungguh, aku tidak menyangka dengan apa yang telah terjadi terhadapku dan suamiku. Lalu bagaimana dengan kedua anak-anakku? Apa mereka juga akan menghabisinya? Keserakahan, ambisi serta ketamakan telah merasuki dan menguasai diri mereka hingga mereka tega berbuat hal keji terhadap kalian. Aku harap kau membalas perbuatan mereka berdua, Sumi. Bagaimana caranya, Ibu? Katakanlah. Aku ingin segera melumat dan membalas perbuatan mereka. Aku benci mereka berdua. Aku benci. Rasa sakit yang teramat besar membuatku haus akan balas dendam kepada mereka berdua. Baiklah, akan aku perkenalkan kau dengan junjunganku, sesembahanku. Ia adalah Nyi Blorong, ratu dari segala ratu dari para siluman ular. Dan ialah yang memintaku untuk menolongmu. Setelah Nyi Sanca mengucap kata-kata itu, tiba-tiba saja muncullah sebuah asap hitam yang membubung tinggi. Asap itu lalu berubah menjadi cahaya yang amat terang benderang, menyilaukan mata. Dan tidak lama pula
muncullah sosok ular besar bertubuh separuh manusia. Ia terlihat cantik dengan pakaian, hiasan serta riasan bak putri raja. Aromanya harum, melebihi wewangian yang ada di dunia ini. Aku sungguh terkagum-kagum dibuatnya. Sumi anakku, Ucap wanita separuh ular itu. Saya ibu ratu, balasku sembari bersujud kepadanya. aku sudah mengetahui apa yang telah terjadi kepadamu. Apa kau ingin membalasnya? Tanya ibu ratu. Iya ibu, aku ingin membalas setiap luka yang mereka berikan terhadapku dan juga suamiku. Aku ingin mereka merasakan setiap tetes air mata yang dikeluarkan kami oleh mereka, ibu. Baik, ayo buka mulutmu. Titah ibu ratu. Tanpa pikir panjang, aku segera membuka mulutku lebar-lebar. Lalu tiba-tiba saja kilatan merah keluar dari kedua matanya dan langsung masuk ke dalam mulutku. Tiba-tiba saja lidahku berubah menjadi lidah ular yang menjulur panjang dan bercabang. Sedikit takut dan heran, namun aku membuang jauh-jauh rasa itu demi balas dendamku terhadap kedua kakak beradik itu. Namun tidak itu saja pemberian dari ibu ratu. Tiba-tiba saja aku mampu berjalan berbalik dengan posisi tanganku yang menjadi seperti kaki, sedangkan kakiku berada di atas. Aku pun tak keberatan akan hal itu. Sumi, kau akan seperti ini. Namun kau mampu kembali normal jika kau menginginkannya. Kau akan diperistri oleh para laki-laki yang pendek akal dan malas bekerja. Setelah kau berhasil membalaskan dendammu, sesatkan para manusia yang putus asa. Aku tidak akan meminta imbalan darimu, Sumi. Aku hanya ingin menolongmu, itu saja. Dengan cepat, sosok itu menghilang bersama gumpalan asap yang bercahaya. Aku menatapnya tanpa henti. Lalu kemudian tubuhku kembali normal. Terlihat lebih cantik dan wangi. Berbeda jauh dengan penampilanku yang dulu. Kini aku dibalut kebaya hijau yang sangat rapih, senada dengan selendang serta sanggul rambutku yang dihiasi bunga melati. Aku siap membalas dendam dan menggoda para lelaki hidung belang. Sumi yang dulu sudah mati, kini hanya arwah penasaran yang melakukan perjanjian di malam satu suro dengan para lelembut penghuni alas roban. Arwahku dipenuhi rasa benci dan dendam. Keserakahan manusia yang tak pernah bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepadanya membuatku masuk dan terperangkap di lembah hitam para siluman. Nyi Sanca tersenyum puas melihatku. Ia merasa sangat bahagia karena mendapat pengikut bangsa manusia seperti aku. Kini, aku telah menjadi lelembut, penghuni alas roban bersama para lelembut serta siluman yang lainnya. Dan siap kapan saja membalaskan dendamku terhadap Mas Bayu dan Mas Joko. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Biarkanlah saat ini ia bernapas lega terlebih dahulu sebelum aku mencabut nyawa mereka dengan paksa, seperti yang mereka lakukan terhadap aku dan Mas Dimas. Sementara itu, di kediaman kami, Surya tengah menatap langit di malam itu. Hatinya dipenuhi luka lara atas meninggalnya Mas Dimas dan aku
yang tak kunjung kembali kepadanya. Matanya sebam. Setiap hari ia menatap ke arah pintu gerbang, mengharap kedatanganku. Si kecil Kanaya pun tidak kalah sedihnya. Bagaimana tidak, baru saja ia merasakan kasih sayang dari seorang ibu dan bapak. Setelah tempo hari, ia merasakan pahitnya kehilangan kedua orang tuanya. Surti dan Budi yang merasa bingung dan sakit hati melihat kedua momongannya dilanda kesedihan. Memilih menghiburnya sebisa mereka. Mereka ingin melihat Surya dan Kanaya bahagia dan kembali tersenyum seperti biasanya sebelum tragedi yang menimpa ini datang. Namun apa daya, sekuat tenaga mereka mencoba menghiburnya. Surya dan Kanaya tetap tak bergairah lagi. Jiwa mereka seolah pergi bersama kematian serta kepergian aku dan Mas Dimas. Sementara itu, melihat tingkah laku Mas Joko yang setiap hari kian memburuk, Mas Bayu dan istrinya Mas Joko memilih mengurung Mas Joko di dalam kamarnya. Mas Bayu merasa takut karena Mas Joko yang sering mengamuk dan menyebut-nyebut dirinya bukan pembunuh. Semenjak peristiwa itu, Mas Joko terlihat seperti orang linglung. Ia tak segan menyakiti dirinya sendiri atau orang lain dan terus meracau mengucap kata-kata yang sama. Aku bukan pembunuh. Aku tidak membunuhnya. Dan Mas Dimas tidak mungkin mati. Begitulah yang terus terlontar dari bibirnya. Sementara itu Mas Bayu yang merasa sangat bersalah terhadap Mas Dimas dan Mas Joko memilih menangis dalam diam. Ia sangat-sangat menyesali apa yang ia lakukan terhadap kami. Namun semua itu sudah terlambat. Ia tidak bisa mengembalikan aku, Mas Dimas, ataupun membuat Mas Joko normal kembali. Keluarganya hancur atas perbuatannya sendiri. Apalagi kalau ia melihat sikap Surya yang sangat membencinya. Hatinya semakin merasa teriris. Hari-hari Mas Joko dipenuhi rasa takut, penyesalan, dan kesedihan yang amat mendalam. Selama hidupnya, Mas Dimas amat menyayangi Mas Joko. Mereka sangat dekat dibandingkan kakak tertuanya, yaitu Mas Bayu. Ia tak pernah membayangkan kalau Mas Dimas akan pergi secepat itu. Dan yang paling ia sesali, kakak yang ia sayangi itu mati di tangannya sendiri. Hidupnya hampa. Sekarang ia bak orang yang kehilangan akal. Kadang-kadang tertawa, kadang menangis, dan kadang ia juga mengamuk tanpa alasan. Ia hanya terkurung di kamar tanpa seorang pun yang berani memasuki dan mendekatinya, kecuali Mas Bayu. Istri Mas Joko, Mbak Lisa, setiap hari menangis meratapi nasib suaminya. Ia tak mengerti dengan apa yang menimpa suaminya. Mengapa Mas Joko bisa kehilangan akal setelah kepergian Mas Dimas? Begitu terguncangkah jiwanya sehingga ia seperti ini? Pertanyaan itu selalu mengusik hati dan pikiran Mbak Lisa. Sekarang ia hanya bisa pasrah dan terus berdoa demi kesembuhan suaminya tersebut. Malam itu, kudatangi kediamanku. Kulihat dari jauh, rumah itu nampak sepi, seperti tidak berpenghuni. Mungkin karena kepergianku dan Mas Dimas, hingga rumah tersebut seperti kehilangan jiwanya. Hahaha, Joko, kau bukan pembunuh. Dan Mas Dimas tidak mungkin mati. Hahaha. Tiba-tiba terdengar suara Mas Joko
memecah keheningan malam. Ia terus mengucap kata-kata itu berulang-ulang sembari tertawa dan kadang menangis. Tidak ada satupun orang yang menghentikannya, bahkan menenangkannya. Mungkin karena mereka takut terhadap sikap Mas Joko. Perlahan, aku masuk dengan merubah wujudku menjadi segumpal asap hitam. Aku masuk lewat ventilasi udara ke kamar Mas Joko. Setelah aku berhasil memasuki kamar tersebut, terlihat Mas Joko tengah duduk terkulai di sudut kamarnya. Ia duduk seorang diri dengan wajahnya yang amat kumal, serta pakaian, serta rambut yang berantakan. Kamar itu pun terlihat semrawut. Bantal guling berserakan di mana-mana, serta kain spray yang terkoyak, bahkan hingga kasurnya. Sungguh miris nasib Mas Joko. Aku jadi iba setelah melihatnya. Namun karena kebesarannya, rasa sakit serta kebencianku, aku membuang jauh-jauh rasa kasihanku. Aku ingin membalas semua perbuatan yang ia lakukan terhadapku dan juga suamiku. Mas Joko, Kusebut namanya hingga ia terkejut dan menatapku. Siapa kamu? Mau apa? Aku tidak membunuhnya. Kau tahu itu, Pekiknya, seolah tak mengenaliku karena wujudku yang sekarang. Aku berdiri tegak dengan kedua tanganku sebagai pemijak, sementara kakiku terangkat di udara. Lebih tepatnya, aku berdiri dengan posisi terbalik, dengan wajah hancur, bibir terkoyak, mata melotot tajam, serta sekujur tubuhku yang memerah dipenuhi darah. kau lupa denganku, Mas. Ucapku sembari menjulurkan lidahku yang panjang, berlendir, bercabang persis seperti lidah ular. Pergi kau iblis! Aku tidak takut denganmu. Pergi! Teriak Mas Joko sembari melempar kursi ke arahku. Kasihan aku melihatmu, Mas. Tetapi karena besarnya rasa dendam dan kebencianku, aku bernafsu ingin segera menghabisimu. Aku mendekat dengan merubah diriku menjadi manusia seperti biasanya. Sumi, kau... Mas Joko nampak terkejut setelah melihatku yang berdiri tepat di depannya. Ia terlihat heran melihatku yang terlihat segar dibalut kebaya bagus dan hiasan bunga melati yang menghiasi rambutku. Tubuhku juga tercium aroma yang wangi dan menyejukkan. Ya, aku Sumi, istri dari kakakmu sendiri yang telah kau perkosa dan kau bunuh. Lalu kau tega melemparkan jasadnya ke dalam lembah di tengah alas roban itu. Apa kau masih ingat, Cuy, laki-laki terkutuk, ujarku kesal. Tidak, kau sudah mati. Kau tak mungkin hidup kembali. Kau sudah mati. Pergi. Ia meraih vas bunga di dekatnya dan melemparkannya ke arah aku lagi. Iya, aku memang sudah mati. Sekarang giliranmu yang aku siksa, lalu kubunuh Mas Joko. Mendengar kata itu, Mas Joko langsung lari menghindariku dan ia mencoba meraih sesuatu di dalam lemari pakaiannya. Cari apa, Mas Joko? Ucapku setelah melihat Mas Joko
yang nampak kewalahan dan terus mengacak-ngacak pakaiannya. "Cari ini ya Mas," ucapku lagi, sembari menunjukkan sebuah golok di telapak tanganku. "Kembalikan golokku, wanita setan!" Pekiknya dengan tubuh yang bergetar. "Apa? Kembalikan? Baik, ini golokmu laki-laki jahanam." Crash! Aku tertawa puas setelah melihatnya kesakitan. Ia merintih kesakitan setelah mulutnya robek karena sabetan golok, hingga darahnya terus keluar deras dari mulutnya yang nampak mengangah. Mas Joko menggeliat kesakitan, seraya terus memegangi mulutnya. "Kenapa? Sakit kan Mas? Bagaimana waktu kau dengan brutal memotong lidahku tanpa ampun? Rasa sakitnya sama Mas, bahkan lebih dari ini." Mas Joko bersujud sembari melipat kedua tangannya meminta ampun. Namun aku tidak ingin mengampuninya. "Apa? Ayo bicara Mas." Ia hanya menggelengkan kepalanya, tak mampu lagi berucap akibat luka di mulutnya yang hampir mengenai telinganya. "Kenapa? Sulit untuk bicara Mas. Itu yang aku rasakan saat itu. Betapa aku ingin meminta ampun kepada kalian. Namun dengan sengaja kau malah menghadiahiku tusukan yang amat menyakitkan. Sakit rasanya Mas. Sekarang apalagi ya? Aku akan memperkosamu seperti yang kau lakukan tempo hari kepadaku," tegasku sembari menarik tangan Mas Joko dan menjatuhkannya di atas kasur. Mas Joko melambaikan tangannya seolah menolak dan takut kepadaku. "Ayo Mas, jangan takut. Ini asik sekali rasanya Mas." Aku tertawa puas setelah berhasil merobek celananya dan memotong alat vital Mas Joko. Lalu aku mengunyahnya mentah-mentah. Mas Joko menyaksikan matanya masih terbuka dan nafasnya sedikit masih berhembus dari mulut dan hidungnya. Ia tak mampu lagi meminta ampun atau melawan. Kini ia tak berdaya lagi. Setelah selesai menghabiskan alat vital Mas Joko, aku menjilati kelima jariku yang berlumuran darah Mas Joko. Lalu sembari tersenyum sinis, aku mendekatinya lagi yang tergeletak tanpa alat vital. Aku masih menenteng goloknya dan bersiap menghabisinya. "Kau harus mati Mas, agar sedikit berkurang rasa sakitku ini Mas. Kaulah yang membuatku jadi seperti ini. Kau yang membuat raga dan sukmaku dikuasai rasa dendam. Dan kini jasadku terpaksa jadi sandera bangsa lelembut. Aku tidak bisa mati dengan tenang. Semua itu karena kalian." Golok tersebut kuayunkan dan kuhujani kepada tubuh Mas Joko. Aku membelah tubuh Mas Joko dari atas kepala hingga menyentuh kakinya. Organ dalam tubuh Mas Joko aku keluarkan dan aku mulai mencincangnya. Aku tersenyum puas, lalu melemparkan golok itu ke arahnya. Darah berserakan di mana-mana, membanjiri kamar Mas Joko. Tidak ada yang bisa mendengarnya.
karena aku lebih dulu membuat mereka tertidur pulas. Hatiku merasa sedikit lega. Tinggal 2 lagi musuh yang harus aku habisi. Untuk malam ini, biarlah Mas Joko dulu yang aku habisi. Dengan ini, mereka pasti akan dilanda rasa takut. Setelah itu, baru aku selesaikan masalahku. Aku akan menghabisinya satu persatu. Sebelum kembali ke alas roban, kusempatkan untuk melihat kedua anak-anakku. Rasa rindu yang begitu menyiksa membuatku memilih untuk segera menemui mereka. Aku lebih dulu mencari Surya, anak laki-lakiku, di kamarnya. Namun setelah aku sampai di kamar Surya, kamar itu terlihat kosong, tak berpenghuni. Kemana Surya anakku? Yang ada hanya tas sekolah serta seragamnya yang tergantung di tembok. Tanpa pikir panjang, kualihkan langkahku menuju kamar Kanaya. Mungkin Surya ada di sana bersama Kanaya. Setelah kepergianku dan juga Mas Dimas, mereka pasti sangat sedih dan merasa sangat kehilangan. Apalagi si kecil Kanaya. Ia sangat-sangat tak rela ketika aku meninggalkannya saat itu. Ternyata tangisan Kanaya saat itu adalah sebuah pertanda bahwa akan terjadi sesuatu terhadap ibunya. Namun aku tak menyadari akan hal itu. Tidak lama kemudian, aku telah sampai di kamar Kanaya. Karena jarak kamar mereka berdekatan, namun setelah sampai di sana, mereka tak jua aku temui. Kemana mereka? Apa Mas Bayu mengusir kedua anak-anakku? Hatiku kini dilanda rasa gelisah. Apa yang telah terjadi kepada mereka setelah kepergian kami? Kalau sampai Mas Bayu mengusir kedua anak-anakku, aku akan menghabisinya malam ini juga. Aku tak akan mengampuninya. Kusisir semua ruangan, dan pada akhirnya aku memutuskan untuk melihat kamarku sendiri. Siapa tahu mereka ada di sana. Segera aku menghilang dan muncul lagi tepat di dalam kamarku dan Mas Dimas. Setelah tiba di sana, alangkah teririsnya hati ini setelah melihat apa yang ada di depan mataku. Sungguh pemandangan yang memilukan hati. Surya tengah menatap gelapnya malam di depan jendela yang sengaja ia buka lebar-lebar. Dinginnya malam seolah tak mengusiknya. Pikirannya kacau. Pipinya dibanjiri air mata yang terus-menerus mengalir dari matanya yang amat sebam. Seberat itukah rasa rindumu kepadaku, Surya? Begitu besar rasa cintamu kepada ibumu ini. Aku pun sangat menyayangimu, Surya. Walaupun kau bukan darah dagingku sendiri, namun karena besarnya kasih sayang ini membuat ikatan darah seakan tidak berarti. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.